Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video materi pembelajaran di bidang kefarmasian. Dan di video kali ini kita akan membahas terkait manufaktur emulsi. Formulasi emulsi, yang mana sistem emulsi merupakan fase minyak atau fase air dan agen pengemulsi yang umumnya bukan bersifat bahan murni melainkan campuran, di mana fase air adalah merupakan bermacam-macam elektrolit dengan berbagai macam konsentrasi. Kemudian jika fase minyak merupakan senyawa hidrokarbon maupun ester gliserida bisa zat berkhasiat atau pembawa. Sedangkan untuk surfaktan merupakan fraksi bahan untuk mendapatkan sifat fisika yang diinginkan. Dan yang perlu diketahui yaitu terdapat bahan aktif dan pertimbangan formulasi, di mana untuk bahan aktif itu terdiri dari pertimbangan stabilitas, oksidasi, dan sesepora logam. Sedangkan untuk pertimbangan formulasi terdiri dari minyak atau lemak farmasi, kemudian ada juga pengemulsi farmasetik, terdapat pengawet dan antioksidan dan humektan. Selanjutnya, pertimbangan stabilitas, di mana suatu molekul obat yang baru biasanya lebih reaktif dan lebih poten. Sedangkan molekul obat harus dilanjut dalam bentuk terlarut dalam lingkungan cair untuk waktu yang cukup signifikan. Kemudian diperlukan pengujian yang dipercepat dan rentang pH. Oksidasi dalam larutan, degradasi berlangsung cepat terutama dengan keberadaan sesepora logam. Kemudian, senyawa yang mudah teroksidasi dikombinasikan dengan senyawa antioksidan. Selanjutnya, sesepora logam, di mana ion logam mempengaruhi stabilitas dapat diperoleh dari ruahan obat, eksipien formulasi, atau kontainer gelas. Selanjutnya, untuk ion metal dapat jadi katalis degradasi karena dapat memproduksi radikal bebas yang sangat reaktif terutama dengan keberadaan oksigen, cahaya, dan panas, yang mana akan terjadi destruksi atau reaksi samping yang memecah rantai. Minyak atau lemak dalam bidang farmasi, di mana minyak yang biasanya digunakan itu ada minyak lemak, minyak atsiri, hidrokarbon, dan turunan terpenoid. Sedangkan untuk minyak sendiri dapat berupa obat sebagai pembawa obat atau merupakan campuran sistem pengemulsi. Dan minyak untuk topikal biasanya itu minyak mineral seperti vaselin dan parafin padat. Dan untuk minyak oral biasanya itu terdiri dari minyak zarak atau minyak ikan. Terkait pengemulasi dalam bidang farmasetika, yang mana untuk meningkatkan emulsifikasi dan mengontrol stabilitas selama usia guna, dan untuk menggunakan kombinasi agen pengemulsi. Selanjutnya yaitu pengawet, di mana yang digunakan untuk mencegah serangan mikroba, dan bila tidak menggunakan pengawet akan menyebabkan perubahan dalam bentuk warna, bau, pH, pemisahan fasa, dan mengganggu kesehatan. Kemudian sumber kontaminasi dan bahan baku, air, peralatan, manufaktur, kemasan, dan pasien. Selanjutnya, air dalam minyak lebih sulit diserang mikroba dibandingkan daripada emulsi yang minyak dalam air, karena fase kontinu air adalah kondisi ideal untuk pertumbuhan kapang, bakteri, dan jamur. Kemudian, pengawet tidak boleh digunakan pada sediaan emulsi parentral yang biasanya disterilkan melalui autoklav atau preparasi aseptik. Selanjutnya, di sini terdapat antioksidan dan humektan, di mana antioksidan dapat digunakan untuk mencegah gangguan oksidatif selama penyimpanan yang dapat menyebabkan bau dan rasa yang tidak enak. Dan untuk contoh antioksidan yaitu ada BHA atau butyrate hydroxyinzole dan BHT, sedangkan untuk humektan yaitu dapat digunakan untuk mengurangi evaporasi air dari emulsi selama penyimpanan dan penggunaan. Untuk contoh humektan itu ada propilen glikol, gliserol, dan sorbitol. Dan selanjutnya, untuk proses manufaktur emulsi, di mana emulsi dipreparasi melalui aplikasi energi mekanik yang dihasilkan melalui berbagai teknik agitasi, yang mana akan dapat mencegah massa cairan menjadi tetesan baik dalam aliran laminar maupun turbulen. Selanjutnya, setelah terbentuk tetesan fase terdispersi, tahap selanjutnya proses stabilisasi tetesan agar tidak menyatu kembali membentuk tetesan lebih besar, yang mana akan terjadi pemisahan dua fase yaitu air dan minyak. Dan yang dapat mempengaruhi distribusi ukuran tetesan, viskositas, dan stabilitas emulsi akhir, yaitu penambahan fase minyak dan air, yang kedua ada penambahan kecepatan, ketiga temperatur masing-masing fase, dan dapat dipengaruhi oleh kecepatan pendingin setelah pencampuran. Dalam preparasi minyak dalam air, fase minyak ditambahkan pada fase air, kemudian tetapi banyak ahli teknologi melakukan teknik inversi, yaitu dibentuk di emulsi air dalam minyak. Viskositas meningkat saat fase air meningkat sampai terbentuk minyak dalam air, yang mana tapi dalam skala besar sulit dilakukan. Sedangkan untuk preparasi air dalam minyak, di mana fase air ditambahkan pada fase minyak perlahan-lahan sambil diaduk kontinu, kemudian dihomogenisasi untuk menghaluskan partikel pada fase internal yang meningkatkan stabilitas dan kehalusan emulsi. Dan selanjutnya yaitu lebih mudah meneliti efek konsentrasi agen pengemulsi, fase air, dan fase minyak suatu sistem emulsi menggunakan diagram 3 fase, di mana diagram 3 fase itu berguna untuk merancang informasi. Yang ini salah satunya yaitu viskositas, stabilitas, kejernihan, dan tipe emulsi.
Fase minyak mengandung komponen larut dalam minyak yang mana akan dipanaskan pada 5-10 derajat Celcius di atas suhu lebur dari suhu tertinggi komponen formulasi. Dan kemudian fase air dipanaskan pada temperatur yang sama, dan kedua fase dicampur. Kemudian hati-hati dalam pemanasan, jangan lebih dari 80 derajat Celcius karena akan menyebabkan yakni hidrolisis agen pengemulsi, kemudian penguraian agen pengawet, dan penghilangan warna sabun. Sesudah emulsi terbentuk pada suhu tinggi, yang mana kecepatan pendinginan amat penting dan akan menentukan struktur akhir dan konsistensi emulsi. Hal ini disebabkan oleh tipe terjadinya kristalisasi beberapa komponen obat BM tinggi seperti asam stearat, stel alkohol, dan gliserin monostearat. Pendinginan skala lab akan mudah dilakukan, tetapi skala produksi kisaran 400-500 liter. Pendinginan akan berlangsung secara lambat, kecuali dilakukan pendinginan secara eksternal. Kemudian diperlukan peralatan dengan pendingin rangkap untuk mengatur pemanasan dan pendinginan selama emulsifikasi. Dalam peralatan pada pengembangan produksi skala lab harus dapat digunakan untuk mensimulasikan peralatan pada skala industri, di mana masalah yang dihadapi pada skala lab yaitu kisaran 1-5 kg tidak sama dengan masalah skala industri yang kisaran 500-1000 kg. Tidak mungkin membuat prediksi waktu pencampuran dan kecepatan rotasi agitator secara pasti, tapi karakteristik proses selama penyuluhan dapat diketahui jika digunakan pencampuran yang identik. Selanjutnya, selama peningkatan skala produksi harus sering dilakukan penyesuaian atau pengaturan teknologi dan formulasi, di mana operasi pencampuran dan pengadukan merupakan tahap kritis dalam preparasi emulsi. Kemudian, manufaktur skala industri seperti temperatur dan kerja mekanik adalah variabel penting dalam manufaktur emulsi semi-solid, yang kemudian harus dikontrol baik dan batch ukuran besar dengan kualitas yang sama jika dimanufaktur ulang. Selanjutnya, yaitu komponen campuran minyak ditempatkan dalam ketel baja tahan karat berdinding lapis untuk pemanasan menggunakan air panas, yang mana akan terjadi pelaburan dan pencampuran. Kemudian, minyak dipindahkan dengan gravitasi atau menggunakan sistem pompa menuju ketel pencampuran emulsi, di mana dinding sudah dipanaskan pada temperatur yang sama. Pada komponen fase air dilarutkan dalam air yang dimurnikan dan disaring. Kemudian selama suhu tidak menguraikan zat aktif atau tidak mempengaruhi emulsi, di mana jika zat tidak tahan panas dapat ditambahkan setelah emulsi terbentuk dan dingin. Kemudian suhu pendinginan perlu bertahap pada kecepatan konstan dengan pencampuran emulsi. Hal ini untuk mencegah pembentukan massa yang memadat dari salep atau krim. Dari batch produksi yang sudah tervalidasi ditentukan jumlah kehilangan fase air dalam proses. Kemudian jumlah air yang hilang karena evaporasi ditambahkan dari awal. Kemudian jumlah fase air dari formulasi ditambahkan dengan jumlah air yang diantisipasi akan menguap. Kemudian lapis tipis minyak di sekitar tetesan air dalam emuls cenderung akan memperlambat evaporasi sehingga kehilangan air tidak terlalu banyak. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat terdapat gambar high shear mixer atau stainless steel mixer tank. Berikutnya, untuk sifat emulsi itu ada 4. Yang pertama, tampilan dan rasa, kedua ukuran partikel, ketiga pH, dan yang keempat itu viskositas. Berikutnya yaitu tampilan dan rasa, di mana tampilan emulsi bervariasi, di antaranya yaitu viskositas, karakteristik, penuangan, kehalusan, kelicinan, kemudian tampilan seperti mutiara dan tekstur serta keburaman. Kemudian, pada tampilan ini menunjukkan stabilitas dan tipe emulsi yang bergantung pada sifat fisika kimia, fase minyak, dan air, rasio volume fase minyak dan air, kemudian konsentrasi surfaktan, dan urutan penambahan komponen formulasi. Berikutnya bisa juga dari temperatur emulsifikasi, timbul peralatan, kemudian bisa juga dari metode dan kecepatan pendinginan. Sensasi keberminyakan dan pelengketan yang tertinggal di kulit berasal dari sifat konstituen yang membentuk lapisan tipis film, di mana asam stearat dan setil alkohol menghasilkan lapis tipis film yang tidak lengket dalam krim dan menyebar baik pada kulit. Akan terjadi populer, kemudian gom menyebabkan lengket sehingga digunakan seminimal mungkin. Selanjutnya, untuk ukuran partikel di mana viskositas dan tampilan sebagian dikontrol oleh ukuran partikel fase terdispersi. Untuk ukuran partikel diekspresikan sebagai diameter globul fase internal, di mana untuk ukuran partikel dalam satuan mikrometer, kisaran lebih dari 1,0 itu tampilannya putih, untuk ukuran 0,1 sampai 1,0 tampilannya putih sampai biru, dan 0,05 sampai 0,1 dengan tampilan pudar opal semi transparan, dan untuk ukuran partikel kurang dari 0,5 yaitu tampilannya transparan. Dan untuk ukuran partikel fase internal menurun akan terjadi emulsi lebih stabil. Kemudian ukuran partikel bergantung pada pertama itu tipe dan kuantitas pengemulsi, kedua jumlah kerja yang dilakukan pada saat preparasi, dan yang ketiga urutan penambahan komponen pada saat formulasi. Selanjutnya yaitu kulit memiliki pH antara 4-6, di mana pH sediaan diatur pada rentang pH tersebut karena jika terdapat perbedaan pH yang jauh akan mengganggu pada lapisan kulit.
Selanjutnya yaitu viskositas, di mana viskositas tidak boleh berubah secara signifikan selama usia guna sediaan karena berhubungan dengan penerimaan pasien dan perubahan lain dari produk. Dan ada hubungan linear antara viskositas fase kontinu dan viskositas emulsi, di mana faktor lain yaitu meliputi yang pertama ada metode manufaktur, kedua distribusi ukuran partikel, ketiga konsentrasi volume fase terdispersi, keempat viskositas fase luar, kelima struktur kimia emulgator, dan yang keenam sifat fisik kimia dari lapis tipis film yang diabsorpsi. Selanjutnya, untuk aturan umum di mana penurunan viskositas merefleksikan peningkatan ukuran partikel karena terjadi koalesensi dan mengindikasikan usia guna yang buruk. Setelah itu, kecepatan peningkatan ukuran globul, purata, dan hasil perubahan viskositas dapat digunakan untuk memprediksi perubahan viskositas yang akan terjadi pada jangka waktu yang panjang. Dalam cara membedakan tipe emulsi dengan mengencerkan fase, yaitu setiap emulsi dapat diencerkan dengan fase eksternalnya, kemudian oil in water dapat diencerkan dengan air, sedangkan untuk water in oil dapat diencerkan dengan minyak. Selanjutnya, dengan pengecatan atau pewarnaan, di mana zat warna akan tersebar merata dalam emulsi jika zat tersebut larut dalam fase eksternal emulsi tersebut. Kemudian, emulsi ditambah larutan sudan yang akan terjadi warna merah pada emulsi water in oil, sudan 3 larut dalam minyak. Kemudian, emulsi ditambah larutan metilen biru yang akan terjadi yaitu metilen merah diperoleh hasil warna biru pada emulsi oil in water. Selanjutnya, untuk cara membedakan tipe emulsi dengan kertas saring atau kertas tisu, di mana tahap pertama itu emulsi diteteskan pada kertas saring yang akan terjadi yaitu hasilnya noda minyak. Kemudian jika emulsi diteteskan pada kertas saring dengan hasil basah merata yaitu terjadinya oil in water. Untuk cara membedakan tipe emulsi selanjutnya yaitu dengan konduktivitas listrik, di mana alat yang dipakai yaitu kawat dan stop kontak, kawat dengan kas setengah watt dan neon 1/4 watt, semua dihubungkan secara seri. Selanjutnya lampu neon menyala jika elektroda dicelupkan pada emulsi oil in water dan akan mati jika dicelupkan pada emulsi water in oil. Selanjutnya yaitu uji kertas saring C0Cl, di mana emulsi oil in water diteteskan pada kertas saring ber-C0Cl, maka warna biru akan berubah menjadi warna merah muda. Selanjutnya, untuk kestabilan emulsi, di mana emulsi dikatakan tidak stabil jika mengalami hal seperti di bawah ini, yang mana dapat terjadinya itu karena cramming, koalesensi, dan cracking, atau inversi fase. Selanjutnya, penjelasan terkait cramming, di mana cramming terpisahnya emulsi menjadi dua lapisan, yaitu satu bagian mengandung fase disper lebih banyak daripada lapisan yang lain. Untuk bersifat reversible, artinya jika dikocok perlahan-lahan akan terdispersi kembali. Untuk uji arah cramming, water in oil akan terjadi cramming ke arah bawah, dan oil in water akan terjadi cramming ke arah atas. Untuk mencegah cramming, di mana caranya itu yang pertama reduksi ukuran partikel, kedua peningkatan viskositas, ketiga homogenisasi, keempat peningkatan konsentrasi fase terdispersi, kelima menambah emulgator, dan yang terakhir yaitu menambah pengental. Selanjutnya untuk flocculation, di mana flocculation diartikan sebagai proses di mana dua atau lebih droplet saling menempel tanpa kehilangan identitas. Untuk koalesensi dan cracking, di mana pecahnya emulsi karena film yang meliputi partikel rusak dan butir minyak menyatu menjadi fase tunggal yang memisah. Emulsi ini irreversible, di mana hal ini terjadi karena faktor yang pertama yaitu perubahan kimia seperti penambahan alkohol, perubahan pH, penambahan elektrolit, dan yang kedua perubahan fisika di mana seperti pemanasan, penyaringan, pendinginan, dan pengadukan. Dan yang ketiga yaitu peristiwa biologis seperti fermentasi bakteri, jamur, atau ragi. Selanjutnya ada coalescence, di mana merupakan proses ketika dua atau lebih droplet bergabung dan membentuk droplet yang lebih besar. Dan di sini terdapat contoh dari gambaran coalescence. Dan di sini bisa teman-teman lihat terdapat gambar yang menunjukkan membandingkan flocculasi dan koalesensi dalam konteks stabil sistem disper seperti emulsi atau suspensi. Di mana untuk flocculasi adalah proses di mana partikel-partikel kecil dalam sistem disper saling mendekat dan membentuk agregat longgar atau ikatan lemah tanpa menyatu menjadi partikel yang lebih besar. Dan untuk koalesensi adalah proses di mana partikel-partikel kecil yang menyatu menjadi partikel yang lebih besar menyebabkan destabilisasi sistem. Dan yang ketiga ada hubungan dengan waktu, di mana flockulasi dapat terjadi lebih awal dalam sistem, tetapi jika dibiarkan tanpa pengandalian, partikel-partikel yang terflockulasi dapat mengalami koalesensi. Selanjutnya, terkait inversi fase, di mana peristiwa berubahnya tipe emulsi oil in water menjadi water in oil secara tiba-tiba atau sebaliknya, sifatnya irreversible, dan penyebab ketidakstabilan ini adalah yang pertama, penambahan zat yang menyebabkan perubahan kelarutan emulgator, kedua, persen fase internal terlalu besar pada emulsi yang dibuat dengan emulgator non-ionik.